Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami Bapak, sehingga firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, sebelum kita lebih lanjut membahas firman Tuhan, kita lihat dulu bagian sebuah video klip ya. Ya, silakan ya, kita boleh saksikan. ยายจำได้ไหม His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. While he was a prisoner of war, it was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. And when the war ended, he changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him? Help! 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 You didn't say anything? Ya, saudara, ini adalah sebuah video klip singkat yang sebenarnya menjelaskan betapa kebaikan, belas kasihan itu bisa mengubah akan kehidupan seseorang. Nah, saudara, inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus, terutama ketika kita baca Matius 9 ayat 36 yang menjadi nas firman Tuhan kita yang berkata demikian, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kata belas kasihan, saudara, kata belas kasihan, compassion itu berasal dari kata spraknizomai, yaitu berarti merasakan simpati, empati, atau mengasihani, memiliki belas kasihan. Nah, saudara, yang menarik adalah kata ini ada 12 kali dipakai dalam Alkitab. Nah, 11 kali itu ditujukan pada pribadi Tuhan Yesus, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu dikatakan ya mengatakan berkata tentang spaknizoma ini, belas kasihan di dalam situasi ketika dia melayani. Ya, tak kala dia di dalam pelayanan khusus, maka di situ dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, kemudian mengulurkan tangan untuk menolong dan memberikan solusi. Nah, satu lagi saudara kata ini dipakai yaitu pada waktu perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang menolong orang yang habis dirampok. Nah, saudara, karena itulah kalau kita lihat belas kasihan itu sebenarnya menjadi ciri daripada pelayanan Tuhan Yesus. Kalau sudah tahu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberikan makan 5.000 orang, maka itu dilandasi dengan belas kasihan.
Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, maka di situ dikatakan juga digerakkan oleh belas kasihan. Nah, Tuhan Yesus ketika juga menyembuhkan orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus juga digerakkan oleh belas kasihan. Nah, juga ketika Tuhan Yesus melihat akan wanita, seorang janda yang menangis karena anaknya meninggal, satu-satunya, maka kemudian ketika melihat mamanya, ibunya ini menangis, maka tergeraklah hatinya, maka kemudian dia membangkitkan akan anak muda ini. Artinya apa saudara? Di sinilah kita tahu saudara sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan misi yaitu mencari orang yang berdosa tetapi didasari oleh belas kasihan. Artinya apa saudara? Belas kasihan itu menjadi kunci penting ketika kita memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan kasih anugerah Tuhan. Tanpa belas kasihan saudara, kita tuh sepertinya tidak ada gerakan untuk melayani atau memberitakan Injil. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata demikian ya dalam Matius 9, 12 sampai 13. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ia belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Artinya apa saudara? Tuhan Yesus tuh mengendaki setiap kita juga memiliki belas kasihan. Ya, bukan sekedar persembahan, bukan sekedar ritual di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, maka kita juga harus memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar." Ya, kalau ada orang benar sudah diselamatkan, bukan itu. Tapi Tuhan Yesus memang datang ke dalam dunia, yaitu mencari orang yang berdosa. Tuhan Yesus dengan belas kasihannya datang ke dalam dunia karena melihat orang-orang yang berdosa. Tanpa Tuhan Yesus punya belas kasihan, maka tidak mungkin orang-orang bisa diselamatkan. Nah, saudara, inilah ciri ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, melayani akan orang-orang yang waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itulah yang menjadi teladan kita. Bagaimana kita ketika kita melayani, kita harus memiliki belas kasihan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita memiliki belas kasihan, ya. Nah, saudara, ada seorang penulis yang berkata demikian, saudara, ada beberapa hal yang penting, saudara, supaya kita tuh punya hati yang belas kasihan, ya. Cepat saja. Yang pertama dikatakan kita harus tetap peka. Jadi di sini ketika kita ingin rindu seperti Tuhan Yesus yang melayani dengan belas kasihan, maka kita perlu memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kebutuhan dan keterhilangan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, kalau sudah baca dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38, di situ Tuhan dikatakan firman Tuhan berkata demikian. Melihat orang banyak itu dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia, ya, dan di situ Tuhan Yesus melihat mereka lelah, mereka capek. Lelah di sini bukan hanya bicara tentang fisik, tetapi lelah dengan pergumulan, lelah juga dengan segala macam masalah, dengan tantangan kehidupan mereka. Di sini ketika Tuhan Yesus melihat mereka lelah dan terlantar, maka Tuhan Yesus muncul belas kasihan. Apalagi ketika mereka melihat, ketika mereka terlihat, kata Tuhan Yesus ya, seperti domba yang tidak bergembala. Disinilah Tuhan Yesus melihat bahwa mereka perlu diselamatkan. Nah, saudara, karena itulah kita perlu memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Ketika kita melihat sekeliling kita, ketika kita melihat sekitar kita, melihat keluarga kita, apakah kita peka dengan kebutuhan dan keterhilangan orang tersebut? Artinya apakah kita peduli dengan orang-orang yang diselamatkan atau tidak? Apakah kita peduli dengan mereka yang lapar atau tidak? Apakah kita peduli dengan mereka yang menangis, yang bergumul dalam kehidupan mereka? Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memunculkan hati penuh belas kasihan. Kita harus ada kepekaan, kepedulian terhadap orang-orang yang sekitar kita. Saudara, ketika mama saya belum diselamatkan, saya pernah satu waktu, saya menangis habis-habisan untuk mama saya. Saya berdoa habis-habisan minta Tuhan berikan belas kasihan buat mama saya. Nah, saudara, inilah kita belajar untuk peduli. Ketika kita memiliki keluarga yang belum mengenal Tuhan, ada sahabat kita, teman kita, orang-orang kita kasih, apakah kita peduli dengan mereka? Apakah kita setelah cukup kita sudah percaya Tuhan masuk surga, sedangkan mereka belum masuk surga? Mereka belum dapat jaminan keselamatan. Karena itulah saudara, mari saudara kita punya kepekaan akan kehidupan mereka yang betul-betul hilang di hadapan Tuhan dan juga kebutuhan mereka. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mewujudkan belas kasihan?
yaitu menyediakan diri bagi orang lain. Saudara, menarik kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini. Ayat 35 berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sebenarnya seorang guru. Sebenarnya guru cukup saja mengajar di rumah ibadat, mengajar murid-muridnya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak cukup hanya mengajar, tetapi ternyata Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ya, tentu ia mengajar, memberitakan Injil. Tetapi yang menarik dikatakan, ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus itu memberikan dirinya bagi orang lain. Ya, artinya saudara, saya percaya kalau Tuhan Yesus mau nyaman seperti guru yang lain, rabi yang lain, dia tinggal tenang saja. Karena ada murid-murid yang melayani dia. Ya, dia juga bisa memiliki tempat, ya, tempat tinggal yang baik. Tapi ternyata kita tahu Tuhan Yesus berkata, aku tidak punya tempat tinggal. Serigala punya liang begitu ya, burung punya sangkar, tapi aku tidak punya tempat tinggal. Artinya apa? Tuhan Yesus mau menyediakan diri bagi orang lain. Tuhan Yesus juga mau dikatakan memperhatikan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Karena Tuhan Yesus meninggalkan zona nyamannya, kenyamanannya, dia mau pergi, lelah, capek, keliling-keliling dikatakan ke kota dan ke desa. Nah, saudara, dalam kehidupan kita juga belajar. Seringkali saudara kita itu dengan zona nyaman kita. Saudara, ketika saya baca ini saya juga tertegun. Kadang-kadang jujur saudara, ketika kita ketemu sama orang lain, sekeliling kita orang lain, ya penulis itu mengatakan demikian. Kita lebih senang dengan handphone kita. Kita asik dengan handphone kita. Tidak peduli siapa kiri kanan kita, orang lain. Saudara, tadi waktu saya ke Dokter Bana, ketika ada banyak orang antri begitu ya. Dokter Bana tuh saya percaya dia paling ramai begitu pasiennya. Saya datang pagi penuh begitu ya. Terus saya pulang, saya bilang dok saya pulang begitu ya. Terus kata dokter Bana, udah sekarang aja jam 3. Akhirnya kemudian sampai tunggu jam 3:30 saya baru masuk. Ramai sekali. Nah waktu itu saya juga pertama duduk asik begitu ya. Kemudian saya sadar tulisan ini, hal ini menegur saya. Dikatakan kau harus perhatikan sekelilingmu, ya lihat, perhatikan kebutuhan mereka. Sudah kemudian saya lihat kiri kanan saya, ya kemudian lihat orang lain, lihat situasi di situ. Terus kemudian ada orang yang datang tempat itu karena penuh kan harus jaga jarak. Kemudian saya lihat orang itu duduk paling pojok, ada satu ibu diantar duduk paling pojok di depan. Terus saya lihat ini kasihan. Kemudian saya keluar, saya minta ibu itu masuk. Ya, kemudian ibu masuk. Kemudian saya perhatikan lagi sekeliling saya begitu ya. Walaupun saya belum menyapa tuh apa, tapi kemudian saya perhatikan lagi ada yang datang lagi, beberapa orang masuk, ibu-ibu. Ada orang juga keluar gitu ya, membagikan tempat duduknya, kemudian saya juga ambilkan kursi. Artinya apa saudara, kehadiran kita itu kalau bisa memang dirasakan oleh orang sekeliling kita. Bahkan kalau bisa saudara kita boleh menyapa, boleh melihat kebutuhan orang lain, bertanya saudara. Karena dengan demikian kita betul-betul bisa menjadi berkat. Tanpa kita bertanya saudara, orang juga pasti diam-diam. Tapi saya percaya banyak orang yang membutuhkan. Ya, saya kadang-kadang saudara menyapa jemaat pakai WA, kadang saya telepon. Karena saya tahu saudara saat ini memang tidak mudah. Tetapi yang paling penting buat kita, kata Tuhan Yesus sendiri mengatakan ketika kita punya hati belas kasihan, kita harus mau menyediakan diri kita bagi orang lain. Kemudian ketiga saudara, di sini kita juga melihat. Ya, yang ketiga punya belas kasihan, yaitu harus belajar mengubah pandangan terhadap orang lain. Nah, saudara kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan di sini, Tuhan Yesus tuh melihat orang banyak dikatakan. Ya, Tuhan Yesus tergerak hati oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, kalau misalkan Tuhan Yesus hanya memberikan makan cukup begitu ya. Tuhan Yesus juga senang, dia populer luar biasa. Banyak orang mengikuti dia karena dia menyembuhkan banyak penyakit. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak hanya ingin sebagai seorang idola, sebagai seorang yang populer. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang banyak ini, Tuhan Yesus melihat ini orang yang berharga. Mereka ada ciptaan Tuhan, mereka domba-domba yang perlu dilayani. Nah, saudara di sini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melihat orang banyak, melihat siapapun, melihat keluarga kita, melihat orang lain, teman kita, sahabat kita, mereka adalah sebenarnya ciptaan Tuhan yang berharga di mata Allah. Mereka diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Mereka adalah orang-orang yang betul di mata Tuhan itu luar biasa. Saudara, karena itulah kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang banyak itu sebagai domba, maka kita juga perlu saudara melihat orang-orang yang ada bersama dengan kita, mereka ada orang yang berharga.
Mereka perlu dimenangkan. Mereka perlu dikatakan dilayani. Kenapa saudara? Karena kita juga sebagai orang yang berdosa, tapi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Karena kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara, karena itulah saudara, mari kita boleh belajar dari firman Tuhan. Melihat orang lain. Kadang-kadang jujur orang tuh melihat status. Siapa saya, siapa dia. Kadang-kadang juga terbalik. Kadang-kadang kita juga merasa minder melihat orang lain. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan semua orang sama diciptakan di mata Tuhan, menurut rupa dan gambarnya. Karena itulah saudara, mari kita boleh melihat orang lain. Ya siapapun dia memerlukan keselamatan, dia memerlukan kepedulian kita, memerlukan juga kasih daripada kita. Karena kata firman Tuhan juga kalau sudah baca ada Matius 25. Siapa yang melayani, yang sakit, yang membesuk ke penjara, yang melawat mereka, maka juga melayani daripada Tuhan sendiri. Karena itulah saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh melihat orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Nah saudara, yang terakhir, yang keempat saudara, kita juga belajar yaitu do something, melakukan sesuatu. Paul Botwick berkata demikian, ya, seorang tokoh misi, dia berkata demikian, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Allah hanya meminta kita untuk ikut serta dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Nah saudara, yang bagian keempat ini adalah prakteknya, do something. Ketika kita sudah peduli dengan orang lain, melihat sekitar kita, peka dengan mereka, kemudian kita sudah menyediakan diri bagi orang lain, kita juga dikatakan melihat orang lain dengan mata kasih Kristus. Maka yang paling penting dikatakan do something, lakukan sesuatu. Hal kecil pun nggak masalah, ya. Minimal juga dengan doa orang juga senang, saudara. Ketika kita, saudara, ya, melakukan sesuatu bagi orang lain, apapun itu, orang tuh pasti diberkati. Saudara, saya bersyukur, saudara, ada orang-orang yang baik dengan saya. Saya ingat waktu saya sekolah minggu, jujur ya, ketika itu papa saya usahanya jatuh, kami memang agak hidup rada susah karena saya punya adik kakak itu, keluarga itu 7 anak ya. Saya semalam tuh bisa terbayang waktu saya masih kecil, satu ruangan itu kami anak-anak tuh 3 orang ya, satu kamar dengan orang tua juga, 5 orang di satu ruangan besar, di kamar besar. Kemudian juga koko saya, koko saya juga di satu kamar, 2 orang begitu ya. Jadi saya melihat, wah itu luar biasa waktu masa itu. Ya begitu susah tapi Tuhan pelihara kami. Tapi ada satu orang guru sekolah minggu yang waktu Natal itu kemudian panggil saya ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan satu baju buat saya. Waktu itu Natal, saya tidak punya baju baru, ya tidak punya uang untuk beli baju. Tapi dia itu memberikan baju baru buat saya. Saudara bayangkan, saudara, itu saya masih kelas 5 SD atau 6 SD. Ya, tahun 86. Saya masih ingat akan perbuatan dia. Nah karena itulah saudara, saya ingat, maka saya juga belajar untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Melakukan kebaikan, karena perbuatan dia membuat saya itu artinya merasakan kasih daripada orang ini, dan orang juga mempraktikkan kasih Allah. Karena itulah sekali lagi kata firman Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Kristus itu juga sudah memberikan bagi kita. Karena Tuhan dikatakan ketika kita melayani orang lain, mari saudara tunjukkan dengan kasih. Tuhan Yesus jelas dikatakan di sini telah memberikan nyawanya. Ya, dalam 1 Yohanes 3:16 ayat 18 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Saudara, jangan kita bilang murid Kristus. Kalau kita melihat saudara kita kekurangan, mereka menderita, tapi mari kita praktek. Ya, jujur kadang-kadang kita lihat plus minusnya. Tidak mudah ya. Tapi kita belajar dengan apa yang kita bisa lakukan, kerjakan. Dan Tuhan dikatakan, Yohanes juga berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, jadi di sini actionnya harus ada. Bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam actionnya. Saudara kasih, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun sebenarnya tersentuh ketika orang baik. Ada belas kasihan buat kita. Orang lain belas kasihan dengan kita. Dan kita juga percaya ketika kita punya belas kasihan terhadap orang lain, kita menaruh simpati, menaruh empati, memberikan sesuatu bagi mereka, melakukan sesuatu bagi mereka, maka saya percaya banyak orang-orang yang juga disentuh, diubahkan. Terlebih lagi ketika mereka mengenal Kristus melalui perbuatan kita. Saudara, karena itulah saya mengajak kita untuk menjadi orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria yang melayani orang yang
dikatakan dirampok yang dia tidak kenal, yang tidak tahu, tapi dia mau dan rela memberikan hartanya juga, memberikan waktunya, bahkan dia juga mau ya dengan sungguh-sungguh untuk melayani dengan tulus hati. Nah, saudara kasih, biarlah ketika kita melayani orang-orang yang kita kenal, yang belum percaya Tuhan, kuncinya adalah sekali lagi belas kasihan. Saya banyak kenal jemaat yang akhirnya ke gereja, yang dulunya juga punya kepahitan, sakit hati, sama mungkin marah sama Tuhan, mungkin juga dia marah sama orang Kristen. Tapi ketika mereka juga mendapatkan pelayanan yang terbaik dengan hati yang penuh belas kasihan, dengan hati yang tulus, maka mereka kembali kepada Tuhan. Ya, saya ingat ada satu orang yang punya kepahitan luar biasa. Tapi ketika kami layani dengan baik dan sungguh hati, karena memang kami punya belas kasihan. Ya, karena orang ini ya jujur dia tidak mampu. Tapi ketika kami melayani, ya sungguh-sungguh dan hatinya juga tergerak mau kembali kepada Tuhan. Ya, kemudian minta Alkitab sama saya ya. Nah, saudara, ini sama Koco juga kita kasih. Nah, saudara, inilah kalau kita lihat orang-orang yang perlu diselamatkan dan mereka bisa tersentuh oleh hati yang penuh belas kasihan. Nah, saudara, karena itulah mari saya mengajak kita, tema hari ini Mission with Compassion. Tuhan Yesus melayani orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan mencari orang yang berdosa. Dia datang bukan dengan kekayaan, kehebatan, luar biasa. Tentu Tuhan Yesus adalah Allah. Dia melakukan mujizat dan segala macam. Tapi saudara, yang melandasi dia melayani orang-orang yang berdosa, melandasi orang-orang yang sakit, melandasi orang-orang yang terlantar, adalah hati yang penuh belas kasihan. Dan mereka diselamatkan karena hati yang penuh belas kasihan. Nah, saudara, marilah saudara kita boleh kerjakan bagian kita. Tuhan Yesus mengatakan yang ku kendaki adalah apa dikatakan? Yaitu ialah belas kasihan. Dan disinilah kita rindu. Kita juga punya hati belas kasihan. Seperti Kristus kehendaki dalam kehidupan kita.